Pak Gusti Sumarman. Kalau orang Sangau madah neang tu. Neang ya tentu ah. Nah, ni. Tangan dulu. Kawan. Kau kolak ya, ulah duduk dan tangan duk. Ulang. Nah. Ini suasana di dalam Museum Keraton Al-Mukarramah, teman-teman. Nah, ini buku-buku boleh diakses di internet. Oh ini, ya. Ini ada buku-buku juga, teman-teman. Pengarang apa segala lengkap. Sejarah Kerajaan Sintang, teman-teman. Nah ini, kalau teman-teman mau beli bisa juga nih. Sejarah Kerajaan Sintang. Semua banyak. Tu aja dipakai. Gerik orang Melayu. Ni malu pakai arah yang pakai lah. Biar kelihatan sikit sultan lah. Bola tu yang. Pakai lah biar ganting lah ini. Nah, pakai lah ini. Percuma aja moli tadi ni. Okey, boleh lama air tu deh. Kan ganting air pakai tu. Kacamata air. Bujur chip ganting air. Macam sultan air tu. Hang tua. Okey, seperti ini yang. Itu sekilas Kerajaan Sintang. Yang. Boleh kamera sini semua ya. Okey. Sip. Jadi Kerajaan Sintang ini pertama kali berdiri pada abad ke-7. Dengan kerajaan pertama Sintang ini berada lokasi di Kecamatan Sepau. Sepau. Jadi Kerajaan Sintang ini kerajaan yang tertua kedua di seluruh Indonesia. Yang tertua pertama Kerajaan Kutai, apa keempat? Kutai, Kaltim. Ke-7. Ya. Bukti peninggalan masih ada. Ini peninggalan di Sepau, Mukalingga, Linggajoni, warisan peninggalan Purbakala dari abad ke-7. Jadi peninggalan ini ada beberapa tempat di seluruh dunia, tidak banyak. Ada di tempat beberapa di Linggajoni, di India, Kamboja, Afghanistan, Thailand. Jadi peninggalan yang sama dengan yang di Sintang ini, yang ada Sepau ini dekat pasar Cina, ya, itu di kota Sepau. Ini sama dengan ada yang di Kamboja. Sama dengan Kamboja. Sama ini kata arkeologi, bukan kata saya. Arkeologi menjelaskan. Ini Bambang Sakti Wiko Atmojo, spesialis Islam. Imam Hindarto, spesialis Hindu Buddha. Nugroho Susanto, spesialis kolonial. Ulse Octavia, spesialis prasejarah. Ya, jadi kepalanya adalah Bambang Sakti Wiko Atmojo. Dan mereka ini menjelaskan bahwa ini persis sama yang ada di Kamboja, itu abad ke-7. Maka Kerajaan Sintang ini didirikan pada abad ke-7. Ya, oleh Raja Aji Melayu. Itu. Yang perlu kali. Jadi kerajaan Hindu ini berkuasa ini selama kurang lebih sekitar 10 abad. Dari abad 7 sampai ke masuk Islam 1600-an. Jadi sekitar 10 abad, kurang dikit 10 abad Hindu berkuasa. Masuk era Islam pada masa Abang Picin 1600-1603. Istri beliau ini namanya Dayang Mengkiang. Yang diceritakan tadi. Anak Raja Sanggau di Mengkiang. Mengkiang masuk sungai Sekayam. Ya. Ini Sultan Abang Picin bergelar pengagung. Inilah raja pertama Islam pertama yang masuk 1640, sekitar kurang lebih ya, malam Pesminat. Masuklah raja Hindu ini hijrah pindah agama ke agama Islam. Ya? Maka disebutlah Senganan. Abang Senganan. Orang
agama lain masuk ke agama Islam di Sintang disebut senganan. Jadi haluan kanan. Jadi ada soal bahagia, berbahagialah orang haluan kanan. Nah, yang diselamatkan haluan kiri masuklah ke neraka dan golongan umat terdahulu. Jadi haluan kanan, nganan lah. Ya, Haluan kanan. Nah, masuk zaman Islam. Nah, kemudian pada masa ini diganti oleh anaknya. Kemudian Sultan Abang Nata ini generasi yang ketiga. Abang Nata inilah yang membuat masjid Sultan Nata itu. Dia dinobatkan pada usia 10 tahun. Nah, pada masa beliau ini dibuatlah 1672 dibuatlah masjid. Nah, maka diabadikan nama Al-Mulk Sultan Nata ini dengan Masjid Sultan Nata. Nah, nama lengkapnya Sultan Nata Muhammad Samsudin Saidul Khairiwaddin Ibnu Mangkunagarameni, Raja Islam yang ketiga. Dan beliau inilah memerintahkan penghulunya bernama Huluan, anak dari penghulu Saman, penghulu pertama, ya, supaya pergi ke negeri nenek moyangnya, negeri Banjar, ya, untuk mencari Al-Quran. Maka oleh Raja Banjar yang berkuasa itu dikasihlah Al-Quran, dan satu ada sana nanti. Nah, masih ada asli, pada masa ini. Nah, kemudian berlangsunglah terus sampai masuk ke zaman kolonial. Jadi zaman kolonial ini Adi Manoh nih udah mulai masuk. Beliau ini pas beliau meninggal datang, kemudian Belanda pada tahun 1922, ya, sebentar aja, hanya kontrak pendahuluan. Nah, kemudian setahun kemudian masuk lagi tahun 1823 pada masa ini Belanda masuk ke Sintang ini. Nah, terjadilah kontrak definitif kontrak pada masa Sultan Adem Yasin deh masuk 1823. Nah, kemudian digantilah oleh Abdul Rashid. Sintang dah masa-masa ini dah mulai bergejolak. Pangeran Kuning, Pangeran Muda, Pangeran Detail, aktivis mulai keadaan tidak suka dengan pemerintahan Belanda. Nah, sehingga timbullah di sana sini gejolak-gejolak perang gerilya pada masa-masa Belanda berkuasa ini oleh para pangeran. Gitu. Jadi satu sisi raja dekat dengan Belanda, penembak. Di satu sisi keluarga raja, saudara raja dan pangeran lain itu bermusuhan. Jadi oposisi Belanda. Nah, jadi sehingga Belanda mengatakan pengen Sintang ini, pengen Kuning macam dan lain itu, versi Belanda mengatakan mereka itu pembangkang. Nah, tapi kalau kita tidak, kalau kita mengatakan ini pahlawan, ya, pahlawan, gitu kan. Jadi Al-Quran tadi yang diberi Sultan Banjar ini tertuang dalam manuskrip ini, dalam salinan naskah kuno ini, zaman Medis. Jadi zaman Medis ini menulis karena dia udah tua, kemudian dia menulis pada masa ini 1824 dan Masehi, dibuatlah cita-cita menyalin cita-cita zaman cita-cita Sultan Nata ini. Sebelum beliau ditangkap tahun 1897 beliau ini Ratu Madris ini, ya, itu ditangkap oleh Belanda, kemudian diasingkan ke Kerawang, ke Jawa Barat. Nah, kawin dah beliau di sana tuh dengan anak raja daripada Sunda, Tanah Pasundan. Lahirlah juriatnya, ya, salah satu Umar Wirahadi Kusuma, wakil presiden Republik Indonesia zaman era Soeharto. Nah, itu juriat daripada pengen Inggris Kusuma Negara, Ibnu almarhum Raden Mangku Mahmud, menteri dari Sintang ini. Ini yang mengaku ini memang Umar Wirahadi Kusuma, bukan kita. Beliau mengatakan iya betul, nenek moyangnya dari Sintang gitu. Waktu masa itu kan beliau sendiri yang mengakui, ya. Oke, dengan mereka tadi Muhammad Sulaiman, ya, pura-pura kakek kita kan, di sana kan, ketemu sama mereka. Nah, di sini beliau menulis di sini di tahun tulisan beliau bahwa
memerintahkan penghulu ya supaya pergi ke nenek moyangnya Banjar, sehingga di sana mendapatlah satu Al-Quran ya. Di sini dituangkan semuanya. Ini ada ini ya, karena baginda kuat percaya kepada Islam, baginda perintahkan. Jadi Sonata perintahkan penghuluannya untuk pergi ke negeri nenek moyangnya untuk buat mencari Al-Quran, karena Sintang belum ada Al-Quran tuh, belum ada. Jadi pergilah penghuluan selama 3 bulan ke negeri moyangnya Banjar oleh Sultan Banjar ya. Maka dia pulang bawa satu Al-Quran yang sudah disalin, dikirim oleh Sultan Banjar. Langsung beliau keluar nih bersama-sama sultan-sultan yang pertama agama mengajar orang-orang di Sintang ini tentang mengajar Al-Quran, mengajar ngaji macam. Ini jelas ya. Ini udah masuk zaman-zaman era Islam. Islam itu. Kalau tadi kan di sini Hindu, di sini dikit zaman kolonial, kemudian masuk zaman Islam. Ini sekilas. Ini tentang burung Garuda. Burung Garuda ini yang mantap teman-teman, luar biasa.